Tapi Syifa, kalau cinta itu bahagia lalu berujung pernikahan, apakah setelah pernikahan selalu bahagia? Khususnya bagi perempuan, males banget kerja, pengen cepat-cepat nikah aja. In this ekonomi, apakah benar dengan pernikahan perempuan harus diselamatkan? Emang ada ya keuntungan nikah untuk perempuan dinafkahin? Lah kita juga bisa kerja. Nah saat kita yang hamil, terus nanti melahirkan sakit, nyusuin, repot, apalagi mendidik anaknya. Gak habis pikir, pas lagi bingung-bingungnya malah ketemu buku ini. Jadi tambah yakin untuk gak usah nikah. Jangan cepu Bapak UA ya. Halo, aku Syifa, mahasiswi Prodi Bahasa dan Sastra Prancis 2024, ingin mengupas karya sastra Prancis yang berjudul The Woman Destroyed, karya Simone de Beauvoir. Enjoy. So, langsung aja kita bahas buku yang dari tadi aku mention, The Woman Destroyed, karya Simone de Beauvoir, di mana penulisnya itu memang sosok feminis gelombang kedua. Ia mengemukakan teori dalam bukunya The Second Sex tentang perempuan itu adalah lian. Lian itu semacam othering. In English we say othering. Konstruksi wanita itu ada karena diciptakan sosial, berdasarkan statement paling terkenal dia yang berbunyi "Ne pas femme, on le devient". Simone de Beauvoir ini adalah sosok kekasih dari Jean-Paul Sartre, di mana beliau adalah seorang filsuf eksistensialis yang mengemukakan manusia itu sebagai esensi yang didahului oleh eksistensi. Manusia dinilai manusia setelah esensi yang diciptakan, yaitu ketika dia mulai menjalani hidupnya. Mereka berdua akhirnya memang bertemu dan merasa cocok, namun mereka tidak menikah. Mereka hanya menjadi pasangan terbuka yang saling menceritakan kepada siapa mereka sedang menjalin hubungan, atau ya di Perancis bahkan kuburan mereka bersebelahan, karena sebagai simbol dari ketulusan cinta. Dan ya sekitar kuburan itu banyak kiss mark dari orang-orang yang berkunjung ke makam mereka berdua. Tidak sedikit teori Simone de Beauvoir yang mengutip-ngutip dari Jean-Paul Sartre. Bisa aja gitu masuk ke pasangan platonik, karena mereka saling melengkapi, tidak hanya soal perasaan tapi juga untuk keilmuan mereka gitu, sampai akhirnya mereka berdua sama-sama menjadi orang yang terkenal mengemukakan teori kerennya. Beauvoir di teori gender, kemudian Jean-Paul Sartre di teori eksistensialisme. Simone de Beauvoir ini memang menulis berdasarkan pengalaman intelek dan personalnya, karena ya bisa kita lihat sendiri perjalanan hidupnya. Sebelum bertemu Jean-Paul Sartre itu dia sudah menjadi kekasih orang, namun dia selingkuh atau kembali jatuh cinta pada orang lain, yang bahkan orang lain itu sebenarnya sudah punya tunangan. Jadi waktu itu Sartre udah punya tunangan, namun akhirnya tunangan itu pun gagal karena hubungan mereka berdua. Nah setelahnya mereka tidak memutuskan untuk menikah. Nah bahkan kisahnya ini nanti masuk ke salah satu judul yang ada di cerpen atau kumpulan cerita dalam La Femme Rompue. Cukup untuk biografi, sekarang masuk ke ringkasan cerita. Buku Simone de Beauvoir ini mencakup 3 cerita utama. Yang pertama itu saya di sini ingin membagi 3 judul tersebut dengan tokoh analisis yang saya lakukan. Yang pertama itu La Femme Déprimée, kemudian yang kedua La Mère Déprimée, dan the last one is la dernière, c'est La Veuve Déprimée. Itu adalah si janda yang depresi. Ya bisa dibayangkan dari 3 yang aku namain itu tadi, memang isi dari 3 cerita tersebut menggambarkan tokoh mereka, dimana ya perempuan pertama dia seorang istri tapi dia depresi. Kenapa? Karena menghadapi suaminya yang selingkuh, padahal dia sebagai ibu sudah melakukan yang terbaik, juga menjadi istri juga sudah melakukan yang terbaik,
Mentang-mentang dia perempuan paruh baya yang sudah mungkin tidak menarik, sehingga suaminya berselingkuh dengan perempuan yang lebih muda. Kemudian yang kisah kedua yang tadi, ibu yang depresi itu, ibu depresi itu dia adalah representasi di mana seorang ibu itu ternyata bisa sangat tersakiti ketika anaknya berbeda pendapat dengannya. Ditambah lagi memang ibunya ini cukup pintar sehingga dia pengennya anaknya ke arah sini, ke arah situ, sebagaimana yang dia tahu, sebagaimana yang dia yakini. Tapi anaknya punya keyakinan lain, sehingga yaitu ibunya merasa dikecewakan, sehingga ada pergolakan batin di antara ibunya yang ingin banget, yang bersikeras anaknya mengikuti kemauannya, sedangkan anaknya pun terus-terusan memenangi diskusi dengan ya pokoknya anaknya mau dia, sampai entah itu tentang perpolitikan atau juga perempuan yang dia pilih seperti itu. Dan yang terakhir itu tentang janda yang depresi, itu masuk ke judul bukunya monolog. Itu adalah dia menceritakan kedepresian dia, seorang anak yang tumbuh di keluarga patriarkal, lalu besar dan tidak becus menjadi istri sehingga diceraikan, dan anak perempuannya yang tadinya ingin dia didik secara benar, yaitu lurus, tidak seperti keluarganya dulu, malah bunuh diri. Nah, kurang lebih seperti itu. Dari ketiga judul yang ada, itu saja yang bakal aku highlight, itu yang La Femme Compu, judul utamanya ya, yang mana di sini tokohnya adalah La Femme deprimée ya. Jadi dia posisinya seorang istri, dia sudah menjadi ibu yang baik untuk kedua anaknya. Nah, kedua anak yang sayangnya udah mati meninggal lagi bareng dia, sehingga dia merasa kesepian. Suaminya malah selingkuh. Nah, di situ kalau mengaitkan dengan isu gender yang mana dibawakan Simone de Beauvoir dalam The Second Sex, itu kan ada 4 perempuan yang dia bisa dikategorikan dalam isu gender ini. Yang pertama itu perempuan yang bekerja, kemudian perempuan yang intelektual, dan perempuan yang ikut aktif dalam lingkaran sosial, dan terakhir itu adalah perempuan yang menolak untuk diliankan. Monolog itu dia masuk ke perempuan yang menolak untuk diliankan. Kenapa? Karena ada salah satu dialog yang saya lupa tepatnya gimana. Pokoknya dia bilang, lihatlah ibu yang harus memenuhi tugas-tugasnya sebagai seorang istri pada sang suami gitu, dan mereka ingin aku juga seperti itu, aku tidak mau ya, kayak gitu. Jadi kayak itu salah satu dia menolak untuk diliankan. Kemudian juga untuk judul pertama yang judulnya itu L'Âge de Discrétion itu yang La Mère Déprimée, itu dia menonjolkan bahwa perempuan itu memiliki intelek yang tinggi gitu. Nah, lanjut lagi ke yang tadi La Femme Compu, dimana si istri udah berusaha yang terbaik namun tetap suaminya meninggalkannya dalam artian selingkuh. Dan kurang ajarnya suami itu tuh tidak merasa bersalah, justru merasa kayak ya udah sih emang ngapa, yang kayak gitu loh bahasanya. Dan bahkan si istri namanya Monique itu merasa sakit, tapi kayak terus dia juga kadang marah-marah kan ke si suaminya yang namanya maaf saya lupa namanya. Dia marah juga ke suaminya, tapi pasti dia merasa bersalah. Kayak aneh, maksudku di situ tuh memang di bagian cerita ini juga Beauvoir memasukkan pengalaman personal dia, karena dia sempat melakukan hubungan yang terbuka kayak gitu kan ke Sartre. Nah makanya cuma di sini kisahnya ya Monique ini ya nggak terima gitu, karena kayak gimana coba, Monique kan udah berusaha sebaik mungkin, bahkan dia tuh lagi kesepian gitu di rumah karena anaknya udah pada pergi semua entah mana. Jadi di sini tuh ada masuk lagi ke teori Sartre, ada perempuan itu kehilangan identitas dia, kayak setelah dia udah jadi istri orang, udah jadi ibunya seorang anak atau beberapa anak, itu kayak rasanya dunia dia ya udah itu, kalau udah nggak ada dia depresi gitu. Dia kayak nggak tahu deh gitu, kayak ya udah kayak nggak ada kehidupan lagi gitu, kayak nggak ada alasan lagi untuk punya ambisi, karena
dia udah berhenti di, ya udah dia punya anak, ya udah dia anaknya gede, ya udah dia suaminya kayak dia cuma bergantung ke suaminya doang gitu, sedangkan suaminya selingkuh, terus gimana? Nah itulah mengapa kayak makin mikir kalau sebenarnya nikah tuh worth it gak sih gitu loh. Dan dari buku ini tuh aku merasa tambah ya gimana ya, dipikir-pikir tuh keputusan untuk menikah tuh sungguh tidak logis ya, kayak jauh dari kata logis, apalagi bagi perempuan, karena kayak segalanya tuh nggak digantungin di perempuan. Contohnya kayak yang di kisah monolog itu, perempuannya tuh jadi sengsara banget loh, udahnya dari tumbuh dari keluarga yang patriarkal, suaminya juga masih menuntut banyak sehingga trauma yang dipunyai sama perempuan itu nggak disembuhkan, malah lebih parah jadinya. Jadi kayak nggak sembuh, dan dia udah, dia jadinya malah depresi, frustasi, dia jadi agak gila gitu loh bang. Apalagi ditambah saat anaknya mati, kayak anaknya hilang, terus alasan dia untuk hidup lagi apa, yang kayak ya emang hidup perempuan tuh seputar anak dan suami doang setelah nikah gitu loh. Nah itulah akhirnya yang aku dapatkan dari baca buku ini, juga ditarik juga ke teorinya Jean-Paul Sartre, eksistensialisme, di mana seakan perempuan tuh kehilangan eksistensinya ketika sudah mengadopsi atau menyandang gelar ibu atau istri, dan itu menurutku absurd untuk dipahami atau bahkan direalisasikan, sehingga ya itu mengapa aku sedikit terbuka pemahaman bahwa aku menolak pernikahan bukan karena tidak ingin menerima cinta, tapi aku cuma takut kehilangan diri aku sendiri aja gitu. Poin terakhir yang penting dan harus banget aku sampaikan adalah aku ingin agak sedikit menkomparasi karya Simone de Beauvoir ini ke penulis yang baru-baru ini naik daun, Sasti Gutama, dengan novel pertamanya yang judulnya Ingatan Ikan-Ikan. Itu berhasil mencuri perhatian massa. Kemudian juga cerpen dia yang memenangkan sayembara suatu kompetisi menulis cerpen bergengsi gitu, judulnya Akhir Sang Gajah di Bukit Kupu-Kupu. Mungkin ini adalah suara semua ibu rumah tangga atau istri seorang suami yang sudah sebisa mungkin menuruti kemauan suaminya atau kemauan sosial, tapi tetap saja di dalam dirinya dia merasa hampa. Dia merasa sebenarnya yang dia mau itu apa ya, jati dirinya itu di mana. Nah itu tergambarkan banget dari cerpen Sesam ini. Menurutku ini menyentuh banget. Itulah kenapa aku ngefans banget sama Sasti Gutama, karena selalu menyelipkan nilai-nilai feminisme atau menyuarakan kita kaum perempuan, juga secara implisit memasukkan teori-teori yang pernah kita pelajari sebelumnya. Judul cerpennya itu Sesam, menceritakan tentang ibu dari 3 anak yang mana sebelumnya dia adalah ilmuwan hebat, sedang meneliti sesuatu yang mau tidak mau dia berhentikan di tengah-tengah sebelum penelitian itu benar-benar selesai, karena harus mengurus anak di kandungannya yang mereka kembar. Jadi ya dari sinilah kita tahu kalau perempuan itu entah kenapa selalu dihadapkan oleh sistem sosial yang di Indonesia pun terjadi hal seperti itu, terutama saat masa pemerintahan yang mana tubuh wanita itu diatur. Kalau disebutkan teorinya Simone de Beauvoir, kalau perempuan itu menjadi bukan dijadikan. Nah di judul cerpen Sasti Gutama ini tuh merepresentasikan sebaliknya, dan itu membuat aku tambah takut sebagai perempuan untuk melangkah ke depannya lagi. Jadi masuk juga kan ya ke krisis identitas, dimana kita sebagai perempuan kalau sudah diberi 2 pilihan, entah itu menjadi ibu rumah tangga atau wanita karir yang bekerja meninggalkan anak-anaknya di rumah atau meninggalkan semua pekerjaan rumah, entah kepada pembantu atau siapa, itu tuh kita selalu labil gitu, selalu bingung, selalu dibingungkan oleh pilihan yang mana sebenarnya kita bebas memilih kan. Jadi ya nggak hanya Simone de Beauvoir, bahkan di Indonesia udah ada Sasti Gutama yang terus menyuarakan potensi-potensi perempuan yang tidak seharusnya dipendam. Kemudian juga itu terutama dari 2 judul cerpennya, Sima, Sesam. Kemudian ada banyak di
kumpulan cerpennya yang Akhir Sang Gajah di Bukit Kupu-Kupu itu aku temukan 7 yang mengangkat isu gender, dan begitulah kita harus mulai melek juga sadar, terutama bagi setiap perempuan, bahwa kita ya jangan mau diikat oleh pernikahan sebagai iming-iming entah itu kebahagiaan ataupun sebuah keberkahan dari ajaran agama, tapi setelah itu kita kehilangan diri kita karena hanya untuk memuaskan atau menyempurnakan hal yang memang bagi orang lain itu normal, tapi kalau ujungnya itu menghilangkan diri kita, menghilangkan esensi hidup kita, itu menurutku sia-sia. Dan itulah yang aku dapat dari buku La Femme Rompu karya Simone de Beauvoir ini. Terima kasih sudah menyimak.